Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari cross-docking. Menurut bahasa Indonesia, cross-docking sama dengan gudang transit. Berikut ini beberapa gambar tentang cross-docking atau gudang transit. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan gudang transit? Gudang transit adalah prosedur logistik di mana produk dari supplier diterima di dalam suatu fasilitas gudang yang kemudian digabungkan untuk tujuan pengiriman yang sama lalu diberangkatkan dengan waktu yang secepatnya tanpa harus disimpan di dalam gudang. Selanjutnya, pengertian gudang transit secara umum yaitu sebuah tempat untuk memindahkan barang dari truk secara sementara tanpa disimpan di gudang, sehingga tidak ada penyimpanan barang atau zero inventory. Gudang ini tidak memerlukan tempat yang luas. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan cross-docking? Cross-docking merupakan sistem distribusi di mana barang dagangan diterima di warehouse atau di distribution center tanpa disimpan lagi, tapi langsung disiapkan untuk pengiriman selanjutnya. Dengan kata lain, cross-docking adalah proses pemindahan dari titik penerimaan langsung ke titik penerimaan tanpa disimpan lagi untuk sementara. Sekian tentang penjelasan dari cross-docking. Tipe-tipe cross-docking. Yang seperti kita ketahui, cross-docking memiliki dua tipe. Yang pertama, pre-pack cross-docking. Yang kedua, intermediate handling cross-docking. Yang pertama, pre-pack cross-docking merupakan kemasan yang dipilih supplier berdasarkan pesanan dari toko. Kemudian dibawa dan digabungkan dengan barang yang sama namun dari supplier lain. Kemudian dibawa menggunakan kendaraan menuju toko tanpa melalui proses handling. Intermediate handling cross-docking merupakan kemasan yang diambil oleh supplier, kemudian kemasan tersebut dibuka dan diberi label. Selanjutnya akan disamakan dengan barang-barang yang sama, kemudian akan dikirimkan ke toko. Namun ada beberapa yang setelah diberi label dan diberi kemasan baru, barang tersebut masuk ke dalam cross-dock yang kemudian akan dikirimkan melalui kendaraan dengan proses handling. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kapan cross-docking berlaku. Cross-docking berlaku pada saat satu, permintaan persediaan barang tetap stabil, yang artinya kita menimbun barang agar tetap persediaannya tetap ada dan stabil. Selanjutnya ada dua, persediaan waktu yang sensitif. Artinya dalam melakukan penimbunan barang tersebut kita juga mempertimbangkan waktu. Selanjutnya ada tiga, pilihan produk bervariasi. Jadi di saat kita stok barang tersebut, artinya pilihan yang kita stok itu macam-macam dan lengkap. Selanjutnya yang keempat ada pelanggan akan menunggu. Jadi ketika kita sudah mempunyai stok, maka pelanggan pun akan menunggu barang tersebut didistribusikan. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang persyaratan cross-docking. Yang pertama, barang diterima dengan barang dikirimkan. Jika seluruh barang yang diterima gudang merupakan barang yang akan dikirimkan, dengan kata lain, barang yang diorder adalah barang yang sedang diterima di goods receiving, maka ini adalah kondisi ideal untuk melakukan cross-docking. Untuk mencapai kondisi ini diperlukan kerjasama yang erat antara bagian order barang, purchasing, dan distributor atau prinsipal dalam menentukan jenis dan kuantiti barang yang dikirim. Bagian yang paling direpotkan jika kondisi ini akan dicapai adalah si distributor atau prinsipal dalam menyiapkan barangnya. Bisa saja gudang mengatur untuk satu truk penerimaan akan di-cross-dockingkan kepada 2 atau 3 tujuan dengan 2 atau 3 truk yang berbeda. Syaratnya adalah barang disiapkan oleh distributor atau prinsipal dalam satuan yang sudah tepat sesuai satuan ordernya. Yang kedua,
Tersedia lokasi yang memadai. Lokasi ini digunakan untuk membongkar barang terlebih dahulu di gudang. Barang yang akan dinaikkan langsung ke truk keberangkatan, ditinggalkan dan sisanya disimpan di lokasi rak. Dengan cara ini, maka gudang setidaknya sudah menghemat setengah aktivitas picking yang tidak dilakukan. Di samping itu, juga perlu disiapkan luasan loading dock yang sesuai agar cross-docking dapat cepat dilaksanakan. Yang ketiga, kuantitas jenis barang yang terbatas. Cross-docking akan semakin efektif jika jenis barang yang akan di-cross-dockingkan tidak terlalu banyak, tetapi dalam kuantitas yang banyak. Yang keempat, jadwal kedatangan truk sama dengan jadwal keberangkatan. Hal ini yang terkadang sulit diatur. Untuk mencapai kondisi ini, sekali lagi diperlukan kerjasama yang erat dengan konsumen dan distributor atau prinsipal. Pengaturan jadwal yang sesuai antara kedatangan dan keberangkatan sangat mungkin jika outlet yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Yang kelima, jenis truk yang sepadan. Bayangkan jika truk yang kedatangan mempergunakan tronton dengan kapasitas 20 ton, tetapi truk yang tersedia hanya 2 engsel fuso. Jelaslah mustahil melakukan cross-docking dengan baik. Kesepadanan jenis truk merupakan syarat pemercepat dalam proses cross-docking. Yang keenam, dokumentasi yang sudah diteliti. Ini penting dikarenakan cross-docking yang murni adalah pemindahan antar truk. Pastikan bahwa dokumen keberangkatan mempunyai data kuantitas barang yang sama dengan barang yang datang, tetapi bertujuan berbeda.